Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Destri Fabia dari program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Gombong. Baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah pertolongan persalinan distosia bahu. Sebelumnya saya akan bahas sedikit apa sih itu distosia bahu. Distosia bahu adalah kondisi kegawat daruratan obstetri pada persalinan pervaginam di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah lahirnya kepala. Untuk membantu pertolongan distosia bahu itu ada 3 teknik ya. Yang pertama itu MC Robert, yang kedua manuver Rubin, dan yang ketiga yaitu Masanti manuver. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat yang diperlukan, yaitu yang pertama ada pantom persalinan, ada bayinya ya. Kemudian ada selimut, ada handuk, ada baju ibu, baju bayi, kemudian perlak, kemudian kain, dibutuhkan 2 kain. Kemudian ada partuset yang isinya 2 klem, gunting episiotomi, setengah koher, dan gunting tali pusat. Kemudian ada APD, ada kacamata Google, dan masker. Ada handscoon atau sarung tangan steril, bengkok, spet 3 cc, ada lidok. Ya, itu adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk pertolongan distosia bahu. Baik, langkah pertama yaitu kita memakai APD lengkap ya. Dari masker, kacamata Google, penutup kepala, kemudian celemek, handscoon, dan sepatu boot. Tapi karena saya hanya ada masker dan kacamata, saya menggunakan masker dan kacamata. Setelah menggunakan APD lengkap, kemudian cuci tangan menggunakan air mengalir. Setelah cuci tangan, keringkan tangan menggunakan kain atau menggunakan tisu. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan handscoon. Kita menggunakan handscoon 1 aja ya. Seperti ini. Kemudian kita memasukkan lidokain ke dalam spet 3 cc ya, dengan dosis 5-10 ml. Kemudian kita ganti ujung jarumnya ya dengan yang masih baru. Selanjutnya kita memasang sarung tangan yang sebelahnya ya. Ya, karena kita sudah menggunakan handscoon dan alat-alat sudah didekatkan ke dekat pasien, maka kita akan melakukan tindakan episiotomi atau pelebaran jalan lahir untuk melahirkan bahu. Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di antara
kepala bayi, dan perineum. Hal ini sangat penting untuk mencegah jarum suntik mengenai kepala bayi. Jika terkena kepala bayi itu bisa menyebabkan kematian. Ini jari telunjuk, jari tengah ya. Kita masukkan di sela-sela kepala bayi seperti ini. Kemudian kita masukkan jarum secara subkutan mulai dari komisura posterior menelusuri sepanjang perineum dengan sudut 45 derajat ke arah kanan ibu. Seperti ini. Kita masukkan jarum suntiknya di sela-sela jarinya supaya tidak terkena ke kepala janin bayi. Saya suntik ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lakukan aspirasi. Ya, jika sudah tidak ada darah yang keluar, masukkan lidokainya ke dalam dengan cara pelan-pelan ya, sambil jarumnya ditarik ke atas. Seperti ini. Ya. Kemudian tekan sampai invertasi agar anestesi menyebar. Kemudian ditekan-tekan seperti ini ya. Tunggu 1-2 menit sebelum dilakukan aspirasi supaya anestesinya bekerja terlebih dahulu. Sudah 1-2 menit, maka kita lakukan gunting episiotomi ya, dengan cara memasukkan jari kita seperti tadi, telunjuk dan jari tengah ke antara kepala bayi seperti ini. Kemudian siapkan gunting episiotomi, kemudian kita gunting ke kanan ibu seperti ini. Ya, ini sudah tergunting. Teknik yang pertama yaitu MC Robert. Ibu bisa tekuk kakinya Bu sampai menyentuh dada Bu. Ya, seperti itu ya Bu. Ditekuk kakinya dua-duanya Bu. Kemudian lahirkan bahu depan dengan cara menarik kepala bayi ke bagian bawah seperti ini. Kemudian disusul dengan sangga susur. Kemudian diletakkan di selimut. Itu teknik yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu manuver bin, dengan cara memasukkan jari tangan kita ke dalam jalan lahir ya. Mengikuti lambung sakrum sampai jari penolong menyentuh ke fossa antecubiti. Ini sakrum sampai ketemu titik. Ini. Kemudian tunggu sampai fleksi tangan. Kemudian jika sudah, keluarkan lengan bayi salah satunya yang di atas untuk memudahkan lahirnya bayi. Jika bahu depannya sudah terlahirkan, maka nanti cepat dalam proses kelahirannya. Kita sudah lahirkan bayinya, kemudian kita ini sangga susur ya, seperti itu. Untuk teknik yang ketiga yaitu Masanti manuver, yaitu jangan mendorong fundus, kemudian pada daerah suprapubik tekan dan dorong bahu ke bawah depan atau inferior ventral sehingga melewati tepi bawah simfisis bersamaan dengan penarikan kepala. Kemudian lahirkan secara sangga susur. Baik, bayi sudah dilahirkan ya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membersihkan alat-alat. Kita bersihkan alat-alat yang kotor untuk direndam di air klorin.
Kemudian lepas APD. Kemudian kita cuci tangan di air mengalir.